Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia. Bersama ini kami Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia menyampaikan bahwa hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah batal demi hukum dan berdampak sangat merugikan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Pasal 2 Ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 2 Ayat 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Pasal 2 Ayat 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Pasal 2 Ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 2 Ayat 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Pasal 2 Ayat 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Kerugian bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Pengertian Majelis Permusyawaratan Rakyat berarti sifatnya bukan lembaga dan harus ada orangnya lebih dulu yang semestinya diambil dari perwakilan rakyat langsung. Bukan melalui pemilihan umum yang melibatkan partai karena partai tidak mencerminkan perwakilan kedaulatan rakyat. Dan keberadaan partai yang mengambil hak kedaulatan rakyat dan sistem perwakilan rakyat tidak dikenal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, aturan peralihan pasal 4 jelas menyebutkan adanya MPR, baru DPR, dan DPA yang berarti masing-masing harus ada orang di dalamnya. Sedang kalimat terdiri atas anggota-anggota tentu saja merujuk pada saat sidang, di mana saat sidang inilah maka seluruh anggota DPR, utusan golongan, dan utusan daerah disebut anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dan setelah sidang maka semua kembali ke posisi masing-masing. Termasuk anggota DPR memiliki pengertian sama. Saat sedang rapat akan disebut sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dan jika tidak sedang rapat maka kembali ke posisi semula di daerah karena keberadaan DPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 hanya ada satu, yaitu DPR saja, bukan DPRD, DPR tingkat 1 atau provinsi, DPR pusat. Karena pembagian ini menyedot keuangan rakyat secara berlebihan dan pemborosan besar-besaran. Majelis Permusyawaratan Rakyat tentunya orang-orang yang didaulat oleh Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat adalah orang-orang yang didaulat oleh Kantor Perwakilan Rakyat Indonesia. Utusan-utusan daerah adalah orang-orang yang didaulat oleh pemerintah daerah. Utusan golongan-golongan atau sekerja adalah orang-orang yang didaulat oleh kelompok-kelompok sekerja
misalnya sekerja pertanian, sekerja perkebunan, dan sekerja industri, dan lain-lain. MPR untuk memimpin sidang yang dihadiri oleh DPR, oleh utusan-utusan dari pemerintah daerah dan utusan golongan-golongan yang tentunya kalau dikuotakan dalam sidang MPR. DPR dapat 1 kuota, utusan-utusan daerah dapat 1 kuota, dan utusan golongan-golongan dapat 1 kuota. Jadi bukan jumlah orangnya. Kuota tersebut ada 3 kuota, maka dalam pasal 37 kata-kata 2/3 harus hadir. Kalau sidang MPR hasilnya penetapan yang dipimpin oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ditunjuk oleh Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia sebagai legalitas rakyat yang didaulat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia untuk memimpin sidang MPR. Kalau rapat DPR dipimpin oleh DPR adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Kantor Perwakilan Rakyat Indonesia untuk memimpin rapat DPR yang anggotanya adalah DPR, utusan daerah, dan utusan golongan-golongan yang hasilnya kesepakatan. Mohon dimengerti jika MPR itu sidang, jika DPR itu rapat, maka antara sidang dan rapat hasilnya berbeda. Bahwa amandemen batal demi hukum karena yang ada baru DPR. Utusan dari daerah-daerah belum ada. Utusan dari golongan-golongan belum ada. Maka yang hadir hanya 1 kuota yaitu DPR, tidak memenuhi persyaratan sidang umum MPR. Maka sidangnya batal demi hukum dan hasilnya pun batal demi hukum. Selamat merenung dan menganalisa saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air seluruh rakyat Indonesia. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali. Merdeka! Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, pergerakan rakyat menuju alam kemerdekaan.